Bab 31, Jenius Lain Jatuh. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Daerah itu sunyi. Semua orang menonton dengan cemas, tidak tahu seperti apa situasi saat ini. Hanlu bersorak gembira di antara kerumunan dan kemudian pergi. Kakak senior, apakah benar-benar mustahil untuk menyelamatkan adik junior Lin? Yin Mo Chen bertanya tanpa henti. Li Chujun menggelengkan kepalanya, tidak ada harapan. Bahkan kepala sekte tidak akan bisa berbuat apa-apa sekarang. Bawa dia dan kubur dia. Li Chujun telah mengalami situasi serupa berkali-kali, tetapi situasi seperti ini adalah yang pertama. Kompetisi sekte luar sebelumnya semuanya menyenangkan, para pengikut sekte luar semuanya akan puas. Meskipun terkadang ada yang terluka, tidak akan pernah ada yang mati. Tetapi hari ini, sebuah insiden telah terjadi. Kakak junior Lin, Yin Mo Chen tidak percaya, juniornya yang sebelumnya bersemangat sekarang tiba-tiba mati. Kakak senior, kamu harus bertanggung jawab atas kematian adik junior. Yin Mo Chen membentak. Ekspresi Li Chujun sedikit berubah dan dia melemparkan lengan bajunya. Baiklah, insiden ini sekarang sudah berakhir. Aku akan mengurusnya sendiri, kubur orang itu sekarang. Yu Feng adalah seorang pasca surgawi tingkat ke-7 dan murid inti dalam sekte dalam. Meskipun tidak ada yang menginginkan hal seperti itu terjadi, tetap saja, siapa yang akan mengabaikan murid sekte dalam inti pasca surgawi tingkat ke-7 demi seorang murid sekte luar. Yin Mo Chen sangat kecewa dan tidak berdaya. Dia mengerti arti kata-kata Li Chujin, insiden ini sekarang sudah berakhir. Yi Mo Chen mengangkat tubuh Lin Fan, adik junior Lin, aku tidak kompeten, bahkan tidak bisa mendapatkan keadilan untukmu. Aku sangat tidak berguna. Dalam perjalanan, para murid sekte luar yang lewat menunjuk ke arah mereka sambil berbisik di antara mereka sendiri. Mereka tahu apa yang telah terjadi sebelumnya, dan merasa kasihan terhadap kematian Lin Fan yang malang. Meskipun orang itu sedikit sampah, selain itu dia baik-baik saja. Ni Mingyang buru-buru berlari setelah mendengar situasinya. Wajahnya memucat ketika dia melihat tubuh di bahu Yin Mo Chen, adik junior Yin, apa yang terjadi pada adik junior Lin. Kakak senior, Yi Mo Chen menatap Ni Mingyang dan menggelengkan kepalanya. Ni Mingyang menundukkan kepalanya, hatinya seberat Yi Mo Chen. Dia sudah tahu apa yang telah terjadi, situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh murid sekte luar. Air di sini sangat dalam. Kakak senior, sebelum adik junior Lin meninggal, dia memintaku untuk memberikan pedang ini kepadamu. Dia juga memintaku untuk memberikan pedang lainnya ini kepada seorang murid yang kamu kenal. Tangan Yin Mo Chen bergetar saat dia mengeluarkan dua pedang kelas bawah dari tas penyimpanan. Ni Mingyang menatap pedang di tangannya, dan matanya memerah. Adik junior Yin, kami tidak berdaya menghadapi situasi ini. Kami hanya bisa mengantar adik junior Lin dengan hormat. Ni Mingyang berkata setelah beberapa saat. Ya, kematian Lin Fan meninggalkan dampak yang cukup besar pada Yin Mo Chen. Sekte Saint Devil memiliki 9 puncak, 9 puncak menjulang di atas awan seperti bidang surgawi di alam manusia. Setiap puncak terdiri dari tangga batu yang dipotong bersih. Awalnya, pengikut sekte luar tidak diizinkan turun gunung, tetapi karena sesuatu seperti ini telah terjadi, para murid yang menjaga pintu masuk sekte memberi kelonggaran dan membiarkan mereka pergi. Kaki gunung itu hijau dan subur. Yin Mo Chen dan Ni Mingyang menggali kuburan untuk Lin Fan di bawah pohon besar, lalu perlahan-lahan menurunkan peti mati ke dalamnya. Adik junior, beristirahatlah dengan tenang. Ketika aku memasuki sekte dalam, aku akan datang menemuimu. Yin Mo Chen menatap peti mati hitam dengan mata merah. Sembab dan berkata, Ni Mingyang menepuk bahu Yin Mo Chen, adik junior, seseorang harus tetap berjalan di jalan. Kematian tidak dapat dihindari, junior kita baru saja pergi sedikit lebih awal dari kita, di masa depan, kita akan bertemu lagi. Ya, Yin Mo Chen mengangguk. Mari kita kuburkan dia, kata Ni Mingyang. Setelah semuanya berakhir, Yin Mo Chen dan Ni Mingyang berdiri di depan makam Lin Fan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghela napas dan pergi. Saat itu, sekelilingnya damai dan tenang. Tiba-tiba, di depan makam Lin Fan, pola riak mulai muncul seolah-olah ruang itu sendiri terdistorsi. Sepasang kaki seperti batu giok perlahan melangkah keluar dari distorsi, dan sosok yang cantik muncul di depan makam Lin Fan. Pakaian wanita itu adalah milik murid luar sekte Saint Devil. Dia mengangkat jarinya, dan kilatan cahaya muncul. Tanah yang menutupi makam Lin Fan mulai naik ke udara seolah-olah seseorang mengendalikannya.
Secara bertahap, peti mati gelap mulai naik dari tanah. Kleng, paku yang menyegel peti mati mulai jatuh ke tanah. Peti mati terbuka, dan tubuh Lin Fan melayang perlahan ke arah wanita itu. Jejak penyesalan muncul di wajah cantik wanita itu. Jenius lain jatuh, dunia ini memiliki banyak jenius tetapi hanya sedikit yang benar-benar dapat tumbuh, sungguh pil suprim yang terbuang sia-sia. Desahan yang dalam terdengar, memberikan kesan ketidakberdayaan dan kesepian. Malam, keheningan total. Bagi sekte Saint Devil yang memiliki ribuan pengikut, kehilangan satu orang tidak banyak berpengaruh. Di hati sebagian orang, kematian Lin Fan membawa rasa sakit, tetapi bagi sebagian orang, siapa Lin Fan? Kematiannya tidak ada hubungannya dengan mereka. Di dalam sekte, Yin Mo Chen berbaring di tempat tidurnya untuk waktu yang lama, tidak bisa tidur, menatap tas penyimpanan di tangannya, seolah-olah dia mencium aroma Lin Fan. Ni Mingyang memperoleh keterampilan bela diri dari Meng Yang Kuan, dan mulai hari ini dan seterusnya, dia bersumpah untuk bekerja keras untuk mencapai tahap pasca surgawi dan memasuki sekte dalam untuk mendapatkan keadilan atas kematian Lin Fan. Han Lu gembira dan menuangkan segelas minuman keras untuk merayakannya. Wang Tianfeng yang sombong tidak seperti dirinya sendiri hari ini. Dia menyalakan 3 batang dupa di halaman sebelum menghela napas dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya di malam hari. Ding, pembaruan sistem selesai. Ding, membuka fungsi energi sejati. Ding, fitur klasifikasi keterampilan bela diri. Lin Fan, yang telah berbaring di peti mati selama 24 jam, mulai membuka matanya. Meskipun bagian dalam peti mati itu gelap gulita, dia bisa mengabaikannya karena basis kultivasinya saat ini. Lin Fan memukul keras, dan akibatnya, tanah berguncang. Dia kemudian memanjat keluar dari dalam. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan menghirup udara segar. Aku hampir terbunuh, itu terlalu berbahaya. Lin Fan menyeka keringat di dahinya, mengingat kembali apa yang terjadi di panggung pertarungan, merasa sedikit takut sekarang. Lin Fan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, terutama 9 puncak di belakangnya, dan kemudian mengerti bahwa dia sekarang telah meninggalkan sekte Saint Devil. Lin Fan merasa sangat mendukung sekte Saint Devil, tetapi karena dia sudah berada di luar, dia mungkin juga bermain-main sedikit. Begitu dia memperoleh basis kultivasi yang kuat, dia akan kembali dan mengejutkan mereka. Adapun Yu Feng yang mencoba membunuhnya, Lin Fan tidak mempermasalahkannya. Salah satu efek samping dari monyet mencuri persik adalah bahwa orang-orang yang buah persiknya dicuri akan merasakan dorongan tiba-tiba untuk ingin membunuh pihak lain. Dan Yu Feng berkontribusi besar dalam membantunya memasuki tahap pasca surgawi. Kontribusi seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak membalasnya di masa depan? Lin Fan dengan bersemangat membuka panel datanya. Sistem saat ini telah ditingkatkan, jadi dia ingin tahu trik baru apa saja yang dimilikinya, merasa sangat bersemangat. Nama, Lin Fan, level, 20 pasca surgawi level pertama. Poin pengalaman, 0/2 juta. Energi sejati, 100. Pengalaman penyimpanan, 0 dapat meningkatkan level karakter, dapat meningkatkan level keterampilan bela diri. Keterampilan pelatihan tubuh, tubuh iblis abadi level 2, 200.000 per 4 juta. Kultivasi mental, tidak ada. Keterampilan bela diri, Monkey Steel Speech level 15, 0 per 60.000. Taktik, tidak ada. Profesi, pandai besi lanjutan level 2, 1000 per 10.000. Peralatan, bata merah 95, senjata legendaris. Judul, tidak mau mengalah. Jadi lakukan saja, basis kultivasi digandakan, batas waktu 1 lilin dupa, sekali pakai. Apa itu energi sejati, kultivasi mental, dan taktik? Lin Fan tidak tahu apa-apa. Namun, pengalaman naik level karakternya telah menurun dan sekarang hanya membutuhkan 2 juta poin pengalaman. Sepertinya kakak senior benar, prasurgawi dan pasca surgawi adalah 2 bidang yang berbeda, batas yang sangat sulit untuk dilintasi. Karena dia perlu melintasi bidang dari prasurgawi ke pasca surgawi, jumlah pengalaman yang dia butuhkan akan sangat tinggi. Tetapi begitu dia menyeberang, pengalaman itu akan kembali normal. Lin Fan memulihkan kuburannya menjadi normal. Bagaimanapun, dia sudah mati sekarang, dan jika dia meninggalkan kuburannya seperti ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, Lin Fan berlari ke timur jauh ke dalam hutan. Ada dinasti besar di timur, yang disebut dinasti Yan Agung. Dan tujuan Lin Fan saat ini ada di sana, lagi pula di mana ada orang,
pasti ada kesenangan. Bab 32, bahkan tidak membiarkan anjing ini pergi. Penerjemah, Chaos Editor, Hites. Hutan itu benar-benar gelap, dan suara-suara menakutkan akan terdengar sesekali. Lin Fan biasanya tidak takut, tetapi dia masih merasa sedikit takut dengan hutan yang menakutkan itu. Jika hantu tiba-tiba muncul, itu akan sangat menakutkan. Aku sudah berjalan selama beberapa jam. Seharusnya sudah cukup jauh dari Sekte Saint Devil. Ayo istirahat yang cukup dan pergi ke utara besok. Lin Fan menemukan sebuah tempat dan meletakkan beberapa daun pohon di tanah. Dia berbaring, memejamkan mata dan bersiap untuk beristirahat. Mengenai apakah hutan ini berbahaya, Lin Fan tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Dulu ketika dia masih di sekte itu, dia hanya mendengar beberapa rumor. Rumor mengatakan bahwa hutan ini sangat berbahaya. Mengenai apa sebenarnya yang berbahaya dari hutan itu, dia tidak begitu mengerti karena dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Saasa, lingkungan sekitar sunyi. Lin Fan berbaring di bawah pohon besar, napasnya ringan. Di sepetak rumput gelap, sepasang mata merah melintas. Sepasang mata merah itu dipenuhi dengan hawa haus darah yang ganas, tetapi Lin Fan yang sedang tidur tidak merasakan bahaya yang perlahan mendekat. Pemilik sepasang mata merah itu adalah seekor binatang buas. Tinggi binatang buas itu sekitar setengah manusia, dengan ekor seperti kuda, 4 kaki yang kasar dan kuat, cakar melengkung tajam, dan 2 helai rambut merah berdiri tegak di punggungnya. Deretan gigi tajam itu tampaknya mampu mencabik apapun. Dari depan, tampak seperti seekor anjing. Anjing setan pemakan bulan adalah binatang buas biasa di sekitar Sekte Saint Devil. Jika para pengikut pasca surgawi atau prasurgawi bertemu dengannya, mereka pasti akan mati. Anjing setan pemakan bulan berdiri dengan gagah di tanah, mata merahnya melotot ke arah manusia di bawah pohon. Sebelumnya ia berinteraksi dengan anjing setan pemakan bulan yang cantik lainnya di bawah sinar bulan dan sekarang kelelahan, ketika tiba-tiba mencium aroma manusia. Jadi, tentu saja ia tidak ragu untuk datang. Meskipun binatang buas itu kejam dan haus darah, mereka masih agak cerdas. Anjing iblis pemakan bulan telah mengamati dari balik bayangan untuk waktu yang lama. Hidungnya yang sensitif mampu mendeteksi senjata musuh dan mengetahui dari bau seseorang apakah mereka kuat. Anjing iblis pemakan bulan telah mencium Lin Fan selama sekitar 1 menit dan sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah makan malam gratis. Anjing iblis pemakan bulan bergerak maju selangkah demi selangkah. Ketika hanya beberapa langkah dari mangsanya, ia menekuk kaki belakangnya dan menerkam dengan ganas. Dentang, gigi tajam anjing iblis pemakan bulan menggigit mangsanya tanpa ampun, tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Suara gertakan terdengar, dan gigi Moon Devouring Demon Hound mulai bergemeletuk. Bagaimana ini mungkin? Setelah digigitnya, mangsanya biasanya akan memperlihatkan dagingnya yang lembut dan lezat, tetapi apa situasi saat ini? Pada saat itu, Moon Devouring Demon Hound menjadi marah. Giginya yang tajam dan angkuh bahkan tidak bisa merobek manusia biasa, itu benar-benar aib. Gigit, 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 kunyah, ding, selamat atas pengalaman Eternal Demon Body plus 1000. Ding, selamat atas pengalaman Eternal Demon Body plus 1000. Aliran notasi sistem terdengar dan Lin Fan yang sedang tidur merasa kepalanya hampir meledak karena keributan. Sangat berisik, Lin Fan duduk dengan kesal, tetapi dia terkejut melihat makhluk di depannya. Dari mana anjing ini berasal? Ding, menemukan binatang buas pasca surgawi tingkat 1, Moon Devouring Demon Hound. Lin Fan terkejut, bukannya dia belum pernah mendengar tentang binatang buas sebelumnya. Ketika dia menjadi murid sekte luar, buklet yang disediakan oleh sekte tersebut berisi pengenalan tentang binatang buas. Mereka adalah makhluk buas dan brutal yang menjelajahi bumi, dan bahkan binatang buas yang paling lemah pun berada pada tahap pasca surgawi. Selain itu, binatang buas pasca surgawi memiliki keunggulan dibandingkan manusia dengan tingkat kultivasi yang sama. Saat ini, anjing iblis pemakan bulan menjadi semakin ganas, menggigit lengan Lin Fan tanpa henti seolah-olah sedang bertarung sampai mati. Guk-guk, anjing iblis pemakan bulan kemudian menyadari bahwa manusia itu telah terbangun dan melolong dengan ganas. Lin Fan menatap anjing iblis pemakan bulan dan berkedip. Siapa yang mengira bahwa bahkan binatang buas yang menggigitnya akan memberikan pengalaman untuk tubuh iblis abadi. Hanya saja air liurnya sedikit bau dan menjijikkan. Guk-guk. Si anjing iblis pemakan bulan menjadi semakin marah.
Ekor hitam seperti kuda itu tiba-tiba meletus menjadi api hitam, seolah-olah ingin membakar manusia ini hidup-hidup. Sebuah batu bata di kepala. Lin Fan mengeluarkan batu bata merah 95, yang legendaris dari tasnya tanpa berkata apa-apa lagi, dan menghantamkannya ke kepala si anjing iblis pemakan bulan. Si anjing iblis pemakan bulan yang sebelumnya ganas itu langsung pingsan. Kemudian Lin Fan menepis tubuhnya, terlalu berbahaya, kebiasaan tidur ini masih belum berubah. Begitu aku tidur, hampir mustahil untuk membangunkanku. Lin Fan menyeret kaki si anjing iblis pemakan bulan sambil mencari tanaman merambat. Kalau tidak ada yang lain, setidaknya dia punya sarapan untuk besok. Selama pencariannya untuk tanaman merambat, setiap kali si anjing iblis pemakan bulan bangun, Lin Fan akan menghantamkan batu bata itu ke kepalanya. Ketika anjing iblis pemakan bulan terbangun lagi, ia mulai melolong dan bersiap untuk mencabik-cabik Lin Fan hingga tak sadarkan diri. Namun kemudian anjing iblis pemakan bulan menyadari bahwa ia tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Diam, kau diikat di pohon, jadi apa kau benar-benar berpikir kau masih bisa bergerak? Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi keindahan alam. Tanaman merambat yang ia temukan sangat kuat hingga bahkan seorang pasca surgawi seperti dirinya tidak dapat mematahkannya, sungguh sangat kokoh. Langit berangsur-angsur menjadi lebih terang. Lin Fan benar-benar terbangun sekarang saat ia melirik anjing iblis pemakan bulan yang diikat di pohon, mengamatinya dengan saksama. Bulu hitam menutupi seluruh tubuhnya, tetapi area di sekitar perutnya berwarna putih, dan ia adalah seekor jantan. Sehari tidak boleh terbuang sia-sia. Karena kau telah memberanikan diri untuk membebaskan diri, aku akan menggunakanmu sebagai latihan. Lin Fan memutar lehernya, melakukan pemanasan terlebih dahulu. Anjing iblis pemakan bulan menatap manusia di depannya, jantungnya berdebar kencang. Apa yang coba dilakukan manusia ini? Mengapa tatapannya bahkan lebih jahat daripada tatapannya sendiri? Guk-guk, anjing iblis pemakan bulan melolong, memperingatkan manusia itu agar tidak bertindak terlalu arogan. Lin Fan datang di depan anjing iblis pemakan bulan, matanya terkunci langsung ke bagian tengah bawah anjing iblis pemakan bulan, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Pelatihan dimulai. Di bawah tatapan ganas anjing iblis pemakan bulan, Lin Fan bergerak. Gerakannya benar-benar alami, dan meskipun itu hanya satu gerakan, itu secara bertahap mencapai jalur penguasaan sejati. Monyet mencuri persik. Guk, tiba-tiba, teriakan melengking bergema di seluruh hutan. Ding, selamat monyet mencuri persik pengalaman plus 500. Saat pemberitahuan sistem berbunyi, Lin Fan tersenyum senang. Itu seperti yang dia pikirkan, monyet mencuri persik adalah teknik dewa. Setiap lawan pria di dunia akan sangat menderita karenanya. Monyet mencuri persik. Ding, selamat atas pengalaman monyet mencuri persik plus 500. Go, kemudian Lin Fan memulai jalurnya untuk mendapatkan pengalaman. Tubuh anjing iblis pemakan bulan bergetar, matanya yang ganas tampak bingung dan menyesal. Suara jeritan yang melengking menunjukkan betapa sakitnya anjing iblis pemakan bulan. Suasana menjadi cerah. Seberkas sinar matahari bersinar melalui dedaunan pohon ke wajah Lin Fan. Lin Fan melihat panel data. Pengalaman monyet mencuri persik sekarang mencapai 40.000, sekitar 10.000 poin lagi untuk naik level. Lin Fan menepis tangannya, mari kita akhiri di sini untuk hari ini, lalu melihat ke arah anjing iblis pemakan bulan dan mendesah, untuk pengalaman, aku bahkan tidak bisa membiarkan anjing kampung ini pergi, dia benar-benar tidak berperasaan. Wolf. Si anjing iblis pemakan bulan kini sangat menyesal. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ia kemudian menatap manusia di depannya dan meratap dengan keras. Lin Fan mengeluarkan pedang kelas menengah dari tasnya dan menatap si anjing iblis pemakan bulan dengan enggan. Saudara anjing, aku akan membalas budi hari ini di masa depan. Ding, mengalahkan binatang buas pasca surgawi tingkat 1, si anjing iblis pemakan bulan. Ding, pengalaman plus 5.000. Ding, menjatuhkan keterampilan bela diri yang tidak biasa macan hitam mencuri hati. Bab 33, kakek telah datang. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Oh, Lin Fan terkejut. Awalnya ia hanya berpikir untuk memasak anjing iblis pemakan bulan untuk mengisi perutnya, tetapi sebuah keterampilan bela diri tiba-tiba turun, itu cukup aneh. Ding, menemukan keterampilan bela diri yang tidak biasa, macan hitam mencuri hati, pelajari. Belajar. Lin Fan kini telah meninggalkan sekte Saint Devil,
tetapi ia sekarang menyesal telah bermain-main terlalu banyak dan lupa mempelajari beberapa teknik. Meskipun, macan hitam mencuri hati, adalah keterampilan bela diri yang tidak biasa, dengan monyet mencuri persik, sebagai contoh awal, Lin Fan percaya bahwa selama ia meningkatkan levelnya, ia akan mampu menghancurkan apapun. Ding, mempelajari, macan hitam mencuri hati, level 1, pengalaman 0/100. Macan hitam mencuri hati, adalah teknik perselingkuhan yang diciptakan sendiri, diperoleh dari anjing iblis pemakan bulan. Ketika Lin Fan melihat pengenalan keterampilan bela diri itu, ekspresinya sedikit berubah. Pada akhirnya, ternyata itu hanyalah teknik untuk mempermainkan wanita. Sungguh penipuan. Namun, Lin Fan tidak akan meninggalkan teknik ini. Karena tidak ada teknik yang baik atau buruk, itu hanya tergantung pada siapa yang menggunakannya. Karena Lin Fan percaya bahwa dia adalah orang baik, dia pasti tidak akan menggunakannya untuk tujuan yang buruk. Setelah mengisi perutnya, Lin Fan berkemas dan melanjutkan perjalanan ke utara. Setelah Lin Fan pergi, seekor anjing iblis pemakan bulan dengan tubuh yang sedikit lebih kurus melompat keluar dari rerumputan. Ia mengendus udara, lalu tiba-tiba meraung marah. Sepanjang perjalanan, Lin Fan bertemu dengan banyak binatang buas, tetapi mereka semua dikalahkan dengan satu tebasan dari pedangnya. Pengalamannya meningkat cukup banyak saat dia membunuh binatang buas, membuatnya menyadari bahwa mungkin itu adalah pilihan yang bijaksana untuk meninggalkan Sekte Saint Devil. Di Sekte Saint Devil, naik level cukup sulit, tetapi di luar, dengan binatang buas yang mengamuk, pengalaman dari membunuh mereka menjadi cukup banyak. Guk, guk, pada saat itu, semak-semak sedikit bergetar. Lin Fan mengerutkan kening dan berhenti, karena sesuatu tampaknya sedang terjadi. Tata, pada saat itu, sekelompok anjing setan pemakan bulan melompat keluar dari semak-semak. Lin Fan melihat kelompok anjing setan pemakan bulan yang menghalangi jalannya dan memiliki gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Mereka tampaknya ada di sini untuk membalas dendam. Anjing setan pemakan bulan biasanya aktif di malam hari, dan pada dasarnya hanya tidur di pagi hari. Namun, kelompok anjing setan pemakan bulan yang mengelilinginya jelas telah melacaknya melalui aromanya. Woof, pada saat ini, seekor anjing iblis pemakan bulan dengan tubuh yang sedikit lebih kurus memamerkan taringnya, menatap Lin Fan dengan kebencian yang mendalam. Ekornya yang seperti kuda terbakar oleh api, dan tanah di bawahnya terbakar hitam pekat. Lin Fan ingin bernegosiasi dengan mereka, tetapi pihak lain bahkan tidak memberinya kesempatan dan menyerangnya di tempat. Kelompok anjing iblis pemakan bulan ini semuanya memiliki basis kultivasi hingga level 3 pasca surgawi. Jika Lin Fan tidak memiliki tubuh iblis abadi, dia pasti sudah lama mati. Ding, mengalahkan binatang buas pasca surgawi level 2, anjing iblis pemakan bulan, pengalaman plus 8000. Ding, mengalahkan binatang buas pasca surgawi level 1, anjing iblis pemakan bulan, pengalaman plus 5000. Lin Fan menebas setiap anjing dengan pedang, gerakannya cepat dan tanpa ragu-ragu. Meskipun ada banyak anjing iblis pemakan bulan dan bertahan melawan semuanya sulit, kerusakan yang ditimbulkan oleh anjing iblis pemakan bulan semuanya diubah menjadi pengalaman oleh tubuh iblis abadi. Hei, jangan terlalu sombong, pedang Lin Fan melesat maju, dan anjing iblis pemakan bulan terbelah menjadi dua. Namun anjing iblis pemakan bulan itu ganas. Meskipun mereka telah kehilangan setengah dari kelompok mereka, mereka menolak untuk mundur. Ding, selamat, tubuh iblis abadi, pengalaman plus 1000. Setelah Lin Fan melenyapkan seluruh kelompok anjing iblis pemakan bulan, dia kemudian mendesah pelan, mengapa harus melalui semua kesulitan itu. Ding, memperoleh keterampilan bela diri tingkat menengah dari kategori ringan, tinju kekaisaran tak tergoyahkan, pelajari. Pelajari, tinju kekaisaran tak tergoyahkan, adalah keterampilan bela diri kekaisaran yang berkaitan dengan dinasti Yan Agung. Ding, memperoleh keterampilan bela diri tingkat rendah dari kategori ringan, tubuh psikedelik, pelajari. Pelajari, tubuh psikedelik, adalah keterampilan bela diri yang berkaitan dengan sekolah surgawi dinasti Yan Agung. Setelah melenyapkan anjing iblis pemakan bulan, Lin Fan memperoleh 2 keterampilan bela diri. Tampaknya banyak orang dari dinasti Yan Agung tewas di tangan anjing iblis pemakan bulan ini. 2 hari kemudian, Lin Fan menghadapi 4 serangan lagi dari anjing iblis pemakan bulan. Pada saat yang sama, ia menghadapi banyak binatang buas lainnya di sepanjang jalan.
Setelah memasuki tahap pasca celestial, Lin Fan akhirnya memahami penggunaan energi sejati. Menggunakan tubuh psikedelik, atau tinju kekaisaran yang tak tergoyahkan, semuanya menghabiskan energi sejati, tetapi yang mengganggu Lin Fan adalah ia tidak tahu cara memulihkan energi sejati dengan cepat, dan hanya bisa beristirahat setiap hari untuk memulihkannya secara perlahan. Lin Fan juga merasa bahwa pemanfaatan energi sejati juga ada hubungannya dengan keterampilan kultivasi mental, tampaknya ada kebutuhan untuk memperoleh keterampilan pengembangan mental jika dia memiliki kesempatan. Lin Fan juga menemukan sesuatu yang baru tentang anjing iblis pemakan bulan, mereka adalah sekelompok binatang buas yang akan secara aktif membalas dendam. Karena anjing iblis pemakan bulan, basis kultivasi Lin Fan juga meningkat, dan sekarang menjadi pasca surgawi tingkat 2. Energi sejatinya juga berlipat ganda. Setelah 3 hari, Lin Fan merasa bahwa dia seharusnya sudah hampir meninggalkan hutan lebat itu. Dia bertanya-tanya apakah dinasti Yan Agung berada di luarnya. Lin Fan tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak tahu harus berbuat apa. Tujuannya saat ini hanyalah untuk meningkatkan basis kultivasinya dan kembali ke Sekte Saint Devil untuk memberi kejutan besar kepada saudara-saudaranya ketika dia menjadi lebih kuat. Saat ini, Lin Fan sedang duduk di bawah pohon. Dia telah menggunakan tubuh psikedelik berulang kali untuk mempercepat langkahnya, sehingga jumlah energi sejati yang dikonsumsinya sangat besar. Namun efeknya tidak buruk, karena penggunaan tubuh psikedelik telah membuatnya bergerak 10 kali lebih cepat dari kecepatan normalnya. Saat ini, Psychedelic Body sudah berada di level 5, dan Immovable Imperial Fist berada di level 3. Ledakan. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan bumi berguncang hebat. Lin Fan terkejut dan segera membungkuk, mungkinkah terjadi sesuatu? Namun saat Lin Fan berdiri, muncullah energi agung yang melonjak seperti ombak. Apa-apaan ini? Apa itu? Lin Fan benar-benar tercengang, dewa agung mana yang memiliki kehadiran ini? Luar biasa kuatnya. Lin Fan kemudian menyadari bahwa langit di depan mulai gelap seolah-olah itu adalah kiamat. Lin Fan berlari ke depan, akan lebih baik untuk tidak terlibat dalam situasi berbahaya seperti itu. Namun, dia tetap penasaran. Jadi, Lin Fan memutuskan untuk mengintip, lagi pula, tidak akan terjadi hal buruk dari itu, bukan? Lin Fan mulai merayap ke depan secara diam-diam. Mo Yisuan, serahkan peta harta karun orang suci ketujuh dan aku akan membiarkanmu hidup. Saat ini, di atas langit, dua sosok terlibat dalam pengejaran, lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi. Haha, aku tidak menyangka seorang anggota salah satu dari 12 sekte yang saleh, Sekte Pedang Lianlong, akan melakukan sesuatu seperti pembunuhan. Pria berpakaian belakang yang dikejar itu memutar wajahnya dengan jijik tetapi tidak berani tinggal. Peta harta karun orang suci ketujuh adalah artefak dari 7 orang suci leluhur, serahkan sekarang. Sisi lain, tiba-tiba, kilatan cahaya melonjak keluar. Area di depan pria berpakaian hitam itu terdistorsi dan sebuah jembatan batu kuno yang penting muncul dari udara, memotong jalan pria berpakaian hitam itu. Serahkan. Orang yang menghentikan pria berpakaian hitam itu adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan aura yang kuat di sekelilingnya. Mo Yisuan menatap wanita di depannya dengan waspada, tangannya menggenggam sebuah gulungan kuno. Nimantian, apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku? Mo Yisuan bertanya dengan waspada. Hanya kau sendiri. Nimantian tertawa dingin, pedang bersepeda. Lin Fan bersembunyi jauh, mengamati situasi di depan sambil benar-benar tercengang. Ini terlalu gila. Jika ini dia di sana, dia pasti sudah ditebas sampai mati sejak lama. Namun saat ini, sesuatu yang membingungkan Lin Fan terjadi. Mereka tampaknya bertarung terlalu ganas, keduanya yang sebelumnya baru saja terlibat dalam pertarungan sengit tampaknya sudah mencapai batas mereka dan berdiri tak bergerak. Namun meskipun begitu, Lin Fan tidak berani maju. Haha, Nimantian, pengalaman datang seiring bertambahnya usia. Meskipun kau adalah salah satu yang teratas di alam ini, kau kurang pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Mo Yisuan tertawa, wajahnya memucat seperti tanah. Curang. Nimantian tidak berbicara lagi dan menutup matanya untuk menyembuhkan diri. Kita tidak tahu siapa yang akan mati hari ini. Aku akui bahwa Sekte Pedang Lianlong adalah nomor 1 dalam hal ilmu pedang, tetapi dalam hal penyembuhan, mereka adalah yang terakhir. Kita berdua tidak bisa bergerak sekarang, jadi aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku.
Meskipun Mo Yisuan berbicara besar, dia juga berusaha keras untuk pulih. Lin Fan, yang berada jauh di kejauhan, menajamkan telinganya sambil mendengarkan. Apa yang mereka katakan sebelumnya tidak penting, tetapi ada satu kalimat yang sangat penting. Kita berdua tidak bisa bergerak sekarang. Mereka tidak bisa bergerak. Lin Fan bergumam, lalu ekspresinya berubah. Sial, apa gunanya menonton jika mereka tidak bisa bergerak? Kakek datang. Mata Lin Fan berbinar saat dia berlari ke arah kedua orang itu. Bab 34 Contoh baik dalam melayani rakyat. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Setelah datang ke dunia fantasi ini, Lin Fan tidak terlalu memikirkan orang lain. Hal-hal seperti mendominasi seluruh alam semesta, itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat berkuasa. Karena dia memiliki sistem, dia perlu memanfaatkannya dan meningkatkan kekuatannya sendiri secepat mungkin. Sekarang kesempatan besar seperti itu ada di depannya, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Mo Yixin dan Ni Mantian saat ini terlibat dalam perjuangan penyembuhan yang hebat, tetapi pada saat ini, mereka mendengar suara gembira berteriak. Kakek datang. Mo Yixin membuka matanya dan melihat seseorang berlari dari jauh. Hatinya kemudian melonjak kegirangan, sepertinya saat hidup atau mati telah tiba. Untungnya, dia adalah murid Sekte Iblis Tak Terbatas. Jika Sekte Iblis Tak Terbatas mengklaim mereka nomor 2 dalam menggoda manusia, maka tidak ada yang akan mengklaim sebagai nomor 1. Ni Mantian mengerutkan kening, tidak tahu siapa orang itu. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi basis kultivasi lawan, dilihat dari gerak kakinya, sepertinya dia adalah seseorang dari dinasti Yan Agung. Lin Fan berlari secepat kuda, kecepatannya menembus batas, lalu melirik basis kultivasi keduanya. Peri Celestial level 7, Peri Celestial level 8. Lin Fan tercengang setelah melihat mereka, kuat, terlalu kuat. Tanpa diduga, dua bos besar muncul. Sepertinya aku akan mendapat banyak keuntungan kali ini. Saudaraku, aku adalah murid dari Sekte Iblis Tak Terbatas. Kami telah berhubungan baik dengan Sekte Iblis Suci selama beberapa generasi. Jika kau membantuku, aku dapat memperkenalkanmu kepada kepala sekte dari Sekte Iblis Suci. Ini adalah wilayah dinasti Yan Agung, dan dinasti Yan Agung adalah cabang dari Sekte Iblis Suci. Karena orang ini muncul di sini, kemungkinan besar dia berasal dari dinasti Yan Agung. Selama dia menjanjikan cukup banyak keuntungan bagi pihak lain, dia pasti akan membantu. Ni Mantian masih muda, jadi dia kurang pengalaman. Tetapi pada saat itu, dia masih mulai khawatir. Ini adalah wilayah Sekte Saint Devil, dan banyak dinasti merupakan cabang dari Sekte Saint Devil. Karena dia berasal dari sekte yang saleh, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia juga terluka parah dan menjadi mangsa tipu daya Mo Yixin, jadi dia tidak bisa bergerak. Dia telah mengolah tubuh Lianlong, jadi seorang pos celestial belaka tidak akan dapat melukainya, tetapi jika dia ikut campur dan membantu Mo Yixin pulih terlebih dahulu, dia akan berada dalam masalah besar. Saudaraku, Mo Yixin diam-diam menyembuhkan dirinya sendiri dan bersiap untuk terus menggoda pihak lain. Lin Fan, yang sedang bergegas maju, berhenti saat menyadari bahwa mungkin melangkah maju secara terbuka bukanlah ide yang bagus. Namun, menutupi wajahnya sekarang sudah terlambat, jadi dia hanya bisa bertahan dan menghadapinya sampai akhir. Pada saat ini, Lin Fan memegang senjata legendaris, batu bata merah 95, di belakang punggungnya. Saudaraku, pantatku. Tanpa berkata apa-apa, Lin Fan melompat maju dan memukul batu bata itu di atas kepala Mo Yixin. Mo Yixin, yang sedang dalam proses penyembuhan, langsung pingsan. Ni Mantian melihat ini dari samping dan menghela napas lega secara diam-diam. Tampaknya pihak lain adalah orang yang dapat membedakan yang baik dari yang salah. Sekte Iblis, pada akhirnya, adalah Sekte Iblis. Setiap orang yang menjadi bagian darinya akan dihukum. Hanya saja sangat disayangkan bagi ribuan warga di bawah dinasti Yan Agung, karena mereka dikendalikan oleh Sekte Iblis. Sebagai murid dari salah satu dari 12 sekte yang saleh, jalan masa depannya masih sangat panjang. Terima kasih, Ni Mantian berbisik, lalu memejamkan mata dan diam-diam mulai menyembuhkan. Sama-sama, Lin Fan tersenyum dan mengambil senjata legendarisnya, lalu memukul Ni Mantian di atas kepalanya. Ketika kedua orang itu pingsan, Lin Fan menepis tangannya sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Pria itu tampan sementara wanita itu memiliki kecantikan yang tak tergoyahkan.
Siapa yang harus dia pilih terlebih dahulu adalah dilema yang dalam. Terhadap wanita cantik, Lin Fan akan selalu berpikir dengan motif yang murni. Dia pasti tidak akan pernah memiliki motif yang tidak murni. Karena Lin Fan adalah orang yang sangat murni. Lin Fan memikirkannya, seorang master peri celestial level 7, dia tidak pernah berpikir bahwa batu batanya sendiri mampu melumpuhkan dua master peri celestial. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan. Baiklah, tuan-tuan dulu. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Anda. Sekarang, monyet mencuri persik, sudah mencapai level 15. Itu telah lama mencapai level yang sangat tinggi, tetapi untuk seberapa tinggi, Lin Fan tidak dapat mengatakannya karena dia tidak pernah mengujinya. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan melenturkan jari-jarinya agar lebih mudah digerakkan. Monyet mencuri persik. Lin Fan menyerang tanpa ragu-ragu, tidak menyisakan ruang untuk kesalahan apapun. Ding, selamat, monyet mencuri persik, pengalaman plus 20.000. Ding, selamat, monyet mencuri persik, naik level. Saat pertama kali menyerang, Lin Fan langsung terkejut dan kemudian sangat gembira setelah mendengar pemberitahuan sistem. Pengalamannya meningkat begitu cepat. Curi, curi, curi. Lin Fan tekun mengolah, monyet mencuri persik, dan menjadi lebih terampil dengan setiap penggunaan. Dia sekarang pada dasarnya telah menguasainya. Ding, selamat, monyet mencuri persik, pengalaman plus 30.000. Hei, apa yang terjadi? Lin Fan terkejut dan berhenti. Monyet mencuri buah persik sebelumnya hanya bernilai 20.000 pengalaman. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi 30.000? Apakah mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan tangan? Lin Fan kemudian bereksperimen lagi dengan mencuri buah persik. Ding, selamat, monyet mencuri buah persik, pengalaman plus 20.000. Lin Fan akhirnya mengerti bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pekerjaan tangan. Dengan setiap level, pekerjaan tangan akan menjadi semakin penting, dan ini mungkin merupakan peningkatan yang dibawa oleh peningkatan terbaru. Lin Fan secara bertahap membenamkan dirinya dalam aturan, monyet mencuri buah persik. Dunia dikatakan memiliki 3.000 jalur besar, setiap jalur adalah kemungkinan. Dunia sebenarnya tidak terbatas pada 3.000 jalur. Sebaliknya, 3.000 adalah titik angka. Itu tidak mengatakan bahwa hanya 3.000 jalur yang dapat diambil. Sebaliknya, itu berarti bahwa kemungkinannya tidak terbatas. Jika seseorang mencapai titik tertentu, mereka akan dapat melampaui batas. Monyet mencuri persik. Ding, selamat pengalaman, monyet mencuri persik, plus 30.000. Ding, selamat level, monyet mencuri persik, naik. Naik level lagi membuat Lin Fan sangat gembira. Oh, pada saat itu, Lin Fan terlonjak. Oh tidak, aku begitu asyik mencuri buah persik sampai hampir lupa waktu. Dia kemudian mengambil batu bata dan memukulkannya lagi ke kepala kedua orang itu tanpa ragu-ragu. Kedua orang itu, yang hampir terbangun, pingsan lagi. Lin Fan menghela napas lega. Sepertinya dia perlu memperhatikan waktu saat dia mencuri buah persik. Keduanya adalah makhluk tingkat bos. Jika mereka benar-benar mencoba, mereka pasti bisa membunuhnya. Lin Fan mempertaruhkan segalanya kali ini untuk menaikkan level keterampilannya dengan cepat dengan mengandalkan mereka. Lin Fan kemudian mengangkat kedua tangannya dan mulai mencuri dengan gila-gilaan ke arah selangkangan Mo Yixin, kepala sekte dari sekte iblis tak terbatas. Setiap kali mereka berdua hendak bangun, Lin Fan tanpa ragu akan memukulkan batu bata ke kepala mereka dan membuat mereka pingsan sekali lagi. Ding, selamat, Monkey Steel Speech, naik level. Ding, selamat, Monkey Steel Speech, naik level. Setelah Monkey Steel Speech, berulang kali naik level lagi, mencapai level 19, Lin Fan berhenti. Alasannya adalah bahwa pengalaman untuk Monkey Steel Speech sekarang telah mencapai 1 juta. Sebelum level 19, pengalamannya hanya beberapa ribu, tetapi sekarang, telah melonjak menjadi 1 juta. Begitu mencapai level 20, kemungkinan akan meningkat pesat seperti tubuh iblis abadi. Pada saat ini, Lin Fan melihat ke arah selangkangan Mo Yixin, merasakan sesuatu yang tampak cukup bengkak, dia lalu mendesah. Melayani orang-orang baik di masyarakat. Monyet mencuri persik. Mencuri, bab 35, Bandara Datar menjadi bukit. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Ding, selamat, monyet mencuri persik, memperoleh pengalaman plus 10.000. Pengalamannya mulai berkurang, tetapi Lin Fan sudah menduga hal ini akan terjadi.
Di Sekte Saint Devil, para pengikutnya hanya memberikan pengalaman dalam jumlah ratusan atau paling banyak beberapa ribu. Sekarang setelah dia diberi kesempatan sebesar itu, dan bertemu dengan para master yang bersedia memberinya poin, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini apapun yang terjadi. Karena mencuri satu buah persik sekarang hanya memberikan 10.000 poin pengalaman, maka untuk naik level akan membutuhkan pencurian 100 kali. Jumlah ini tidak terlalu besar atau terlalu kecil, tetapi Lin Fan khawatir Yi Mo Xin akan hancur lama-lama saat itu. Namun, Yi Mo Xin adalah peri celestial level 7, jadi tidak perlu khawatir. Basis kultivasinya setinggi itu, jadi tubuhnya pasti sangat kokoh. Dengan demikian, Lin Fan memasuki siklus mencuri buah persik yang tak ada habisnya. Waktu berlalu perlahan-lahan, Lin Fan tidak tahu berapa kali dia telah mencuri, dan dia juga tidak dapat menghitung berapa kali dia memukul batu bata. Setelah itu, dia membuat aturan bahwa setelah setiap 5 kali mencuri, dia akan memukul batu bata di atas kepala keduanya, lalu melanjutkan dengan perendamannya dalam pencurian buah persik yang menyenangkan. Ding, selamat, pengalaman monyet mencuri buah persik plus 10.000. Ding, selamat, level monyet mencuri buah persik naik. Ding, selamat, monyet mencuri buah persik ditingkatkan menjadi memutar langit dan bumi. Lin Fan menjadi gembira saat melihat monyet mencuri buah persik ditingkatkan. Ditambah lagi, nama baru itu juga tampak sangat mewah baginya. Kemungkinan besar sangat kuat, memutar langit dan bumi, yin dan yang untuk langit dan bumi, membalikkan yin dan yang. Ketika Lin Fan melihat deskripsi itu, dia langsung tercengang. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana itu menjadi lebih menyeramkan? Ini sama sekali tidak cocok dengan karakterku. Lin Fan merasakan dorongan untuk menangis. Ini adalah teknik yang benar-benar merosot. Memutar langit dan bumi level 1, pengalaman 0/1 juta. Pada saat ini, Lin Fan menjadi terdiam. Jurus yang tepat seperti monyet mencuri buah persik telah ditingkatkan menjadi teknik yang merosot. Di masa depan, jika dia membuka klinik, mungkinkah klinik itu akan mengkhususkan diri dalam mengubah jenis kelamin laki-laki? Lin Fan melirik Mo Yixin dan mendesah pelan. Dia kemudian datang di depan Nimantian. Dia menatap Nimantian dan mengamatinya dari atas ke bawah. Wanita yang cantik, kecantikan yang luar biasa, begitu surgawi. Kehadiran yang luar biasa, kecantikannya seperti surgawi. Oh, tiba-tiba, Lin Fan membeku dan kemudian mengerutkan kening. Cantik sekali, tapi kenapa dia seperti bandara yang datar? Hah, mengecewakan sekali. Lin Fan menatap dada datar Nimantian sambil menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Para dewa tidak adil, memberinya kecantikan seperti itu tetapi tidak memiliki bentuk tubuh yang angkuh. Saat ini, Lin Fan terlibat dalam pergumulan internal. Apakah macan hitam mencuri hati, itu kotor atau tidak? Lin Fan merasa itu kotor. Teknik merayu wanita tidak akan pernah benar pada akhirnya. Namun, Lin Fan percaya pada kesetaraan gender. Karena Mo Yixin menderita serangannya, wanita ini juga tidak akan luput dari amarahnya. Macan hitam mencuri hati adalah teknik sederhana. Sama seperti monyet mencuri persik, itu hanya satu gerakan. Namun, itu selalu berubah. Jika dia tidak mengamati dan mempelajarinya sedikit, akan sulit untuk meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Lin Fan kemudian menarik napas dalam-dalam, ekspresinya yang sebelumnya santai menjadi sangat tajam. Macan hitam mencuri hati. Ding, selamat, pengalaman macan hitam mencuri hati plus 100.000. Ding, selamat, Black Tiger Steals Heart naik level. Ding, selamat, Black Tiger Steals Heart naik level. Pada saat ini, Lin Fan agak sedih. Satu gerakan ini dan Black Tiger Steals Heart langsung naik 10 level. Kecepatan ini tak tertandingi. Tampaknya Dewi Peri Celestial level 8 inilah yang akan membawa banyak pengalaman. Lin Fan ingin membawa Dewi ini bersamanya. Dengan begitu, dia bisa mengeluarkannya kapanpun dia ingin menaikkan level berbagai gerakan. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan terbangun dari kegembiraannya naik level, lalu tanpa ragu menyerang lagi. Black Tiger Steals Heart. Ding, selamat, Black Tiger Steals Heart Experience plus 60.000. Black Tiger Steals Heart. Ding, selamat, Black Tiger Steals Heart Experience plus 60.000. Ding, selamat, Black Tiger Steals Heart naik level. Dengan setiap kenaikan level, Black Tiger Steals Heart,
dia melihat bahwa pengalaman yang diperoleh semakin berkurang. Namun, pengalaman itu masih sangat luas. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti sudah lama berhenti memberikan pengalaman. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh para dewa, jadi Lin Fan ingin memanfaatkannya sebaik-baiknya. Tidak akan ada kesempatan berikutnya. Saat Lin Fan terus-menerus membenamkan dirinya dalam serangannya, dia menyadari dengan ngeri bahwa bandara asli Nimantian kini telah menjadi bukit yang bergelombang. Ini. Lin Fan terkejut sampai tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Apa ini? Apakah mereka membengkak karena seranganku? Atau apakah itu efek samping dari Black Tiger Steel's Heart? Tentu saja, Lin Fan tidak menyimpang sampai merobek pakaian pihak lain untuk memeriksanya. Lagi pula, orang yang baik dan sopan sepertinya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lin Fan memeriksa level Black Tiger Steel's Heart. Sekarang levelnya 14, dan experience yang dibutuhkan sekitar 200.000. Kecepatan naik level ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Lin Fan. Cepat, sangat cepat. Lin Fan mampu menyerang dengan begitu kejam karena kedua teknik ini tidak fatal, dan keduanya bersedia berbaring diam di sana dan membiarkannya menyerang mereka, semua berkat senjata legendaris, 9-5 Red Brick. Lin Fan menatap 9-5 Red Brick di tangannya dan menciumnya. Sungguh teman yang baik. Kemudian, dia memukulkannya ke atas kepala keduanya lagi. Lin Fan terus-menerus menggunakan Black Tiger Steel's Heart, saat dada datar Nimantian yang asli menjadi semakin melimpah dan besar. Ding, selamat, Black Tiger Steel's Heart Experience plus 1. Ding, selamat, Black Tiger Steel's Heart Experience plus 1. Saat ini, ekspresi Lin Fan berubah. Ada apa dengan ini? Experience-nya bagus beberapa saat yang lalu. Mengapa sekarang meningkat begitu sedikit? Saat ini, Black Tiger Steel's Heart berada di level 18, 2 level lagi dari level 20. Jika seperti pola sebelumnya, maka menaikkan level Black Tiger Steel's Heart tidak akan menjadi masalah. Lin Fan mendesah agak tak berdaya. Tampaknya, Black Tiger Steel's Heart tidak sesederhana yang dipikirkannya. Namun, Lin Fan tetap merasa puas. Kedua teknik ini sekarang telah dikembangkan hingga level ini, jadi itu benar-benar sepadan. Jika bukan karena mereka berdua, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan jika hanya dirinya sendiri. Lin Fan mengeluarkan pedang tingkat menengahnya dan mengayunkannya, lalu berdiri dengan serius di depan Mo Yixin. Tusuk. Pada saat itu, Lin Fan menusukkan pedang ke tubuh Mo Yixin. Pada saat itu, sesuatu terjadi yang membuat Lin Fan terkejut. Begitu pedang tingkat menengah itu menyentuh kulitnya, pedang itu hancur berkeping-keping. Apakah tubuh orang ini mungkin seperti milikku? Tampaknya perbedaan levelnya masih terlalu besar. Lin Fan awalnya berpikir untuk melenyapkan kedua orang itu agar levelnya meroket. Namun, setelah melihat situasi saat ini, dia tahu itu tidak mungkin. Lin Fan kemudian menyingkirkan pedang kelas menengah dan memukulkan batu bata ke kepala keduanya lagi, menyebabkan keduanya pingsan sekali lagi, lalu bersiap untuk melarikan diri. Bab 36, terima kasih atas keramah tamahan kalian, aku akan membalasnya di masa depan. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Ding, selamat, menemukan peta harta karun orang suci ketujuh. Lin Fan mendengar keduanya menyebutkan sesuatu tentang peta harta karun. Saat bersembunyi, saat itu, dia melihat Mo Yixuan menggenggam peta di tangannya, dan tentu saja memutuskan untuk memeriksanya. Peta harta karun itu terbuat dari bahan yang tidak dikenalnya dan terasa lembut di tangannya. Peta itu luar biasa lentur, dan bahkan ketika Lin Fan mencoba merobek peta itu tidak robek sama sekali. Rahasia macam apa yang dimiliki peta orang suci ketujuh ini sehingga membuat mereka berdua bertarung sampai mati untuk mendapatkannya? Lin Fan membuka peta harta karun itu dan melihatnya sekilas. Karena dia baru saja meninggalkan sekte, peta itu terlalu membingungkan baginya. Dia tidak tahu apa arti gambar di atasnya. Namun, peta itu memiliki dua kalimat, yang menurutnya mengandung makna yang sangat dalam. Secara logika, pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Langit di atas langit, sebuah bidang di dalam bumi. Lin Fan tahu benda ini sangat berharga, dan menaruhnya ke dalam tasnya, memutuskan untuk memeriksanya lagi saat ia memperoleh lebih banyak pengalaman di masa mendatang. Kemudian, Lin Fan mencari di pinggang Mo Yixuan, tetapi tidak menemukan tas penyimpanan apapun. Dia memiliki basis kultivasi yang tinggi,
tetapi bahkan tidak memiliki satu pun tas penyimpanan. Lin Fan mencari sedikit lebih dalam tetapi tidak menemukan apapun, dan merasa ingin menyerah. Menjara untuk pertama kalinya dan tidak berhasil. Pada saat itu, mata Lin Fan menangkap sesuatu yang berkilau. Ia melihat cincin yang berkilauan di jari Mo Yisuan. Saat melihatnya ia teringat sesuatu. Kemudian, ia dengan bersemangat melepaskan cincin itu dari jari Mo Yisuan. Ding, selamat, menemukan cincin penyimpanan, buka. Buka, ia jelas akan membukanya, pasti ada harta karun yang menunggunya di dalamnya. Ketika Lin Fan melihat barang-barang di dalam cincin penyimpanan, ia mulai menyeringai lebar. Seperti yang diharapkan dari orang yang kuat, barang-barang di dalam cincin itu semuanya sangat langka. Namun sekarang bukan saatnya untuk memilah-milah barang jarahan. Dia perlu menemukan tempat yang aman terlebih dahulu dan kemudian memeriksanya. Lin Fan meletakkan semua barang di dalam cincin penyimpanan ke dalam tasnya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan meninggalkan cincin itu, jadi dia juga mengambilnya. Meskipun dia tidak membutuhkannya, dia mungkin bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Lin Fan kemudian mencari Mo Yisuan dari atas ke bawah tetapi tidak menemukan barang yang lebih berguna. Lin Fan mendesah. Dia bahkan tidak memiliki senjata, dan sungguh mengherankan dia bisa menang melawan seseorang hanya dengan bertarung dengan tangan kosong. Lin Fan memukul batu bata di atas kepala keduanya, tetapi saat dia memukul Mo Yisuan, matanya yang polos tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ding, selamat, menemukan barang legendaris tingkat menengah. Pakaian naga hitam. Pakaian naga hitam, sisik naga hitam binatang buas, dibuat dengan kristal langit, dapat memblokir sebagian kerusakan dari tahap di bawah langit yang lebih rendah. Peringkat, legendaris menengah. Lin Fan membeku. Dia tidak menyangka akan menemukan harta karun seperti itu hanya dengan menyentuhnya secara acak. Peringkat senjata dan baju zirah berubah dari tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat atas, dan kemudian legendaris. Ini adalah barang yang sangat langka. Mo Yisuan ini terlalu kaya. Kemudian Lin Fan mencari di seluruh tubuhnya dengan mata berbinar, bahkan tidak menyisakan celana dalamnya. Ding, selamat, menemukan barang legendaris menengah sepatu bot berkuda awan naga hitam. Sepatu bot berkuda awan naga hitam, sayap naga hitam binatang buas, dibuat dengan kristal awan, dapat meningkatkan kecepatan. Lin Fan melompat kegirangan. Ternyata itu adalah satu set, dan efeknya juga tampaknya cukup bagus. Meskipun dia tidak bisa membunuh Mo Yisuan, keuntungan yang diperolehnya kali ini sangat besar. Lin Fan kemudian dengan cepat menelanjangi Mo Yisuan tanpa ragu-ragu. Kedua barang ini terlalu mudah dikenali. Dia melemparkannya ke dalam tasnya dan berencana untuk merias diri dengan baik setelah meninggalkan tempat itu. Melihat Mo Yisuan yang telanjang, Lin Fan kemudian mendesah, matanya terpaku pada area di sekitar selangkangan Mo Yisuan. Dia agak bersalah karena serangannya agak terlalu berat. Selangkangannya sekarang bengkak seperti ini dan sepertinya tidak cukup baik untuk digunakan lagi. Bagaimana kalau menggunakan memutarbalikkan langit dan bumi untuk memperbaikinya? Tetapi Lin Fan merasa bahwa manfaat hari ini cukup banyak, dan jika dia melanjutkan, itu akan menjadi agak lancang. Selain itu, membiarkan Mo Yisuan memamerkan seluruh tubuhnya ke dunia agak salah, dan sebagai orang baik, Lin Fan melepas pakaian dalamnya yang putih dan melilitkannya di sekitar Mo Yisuan seperti popok. Karena mereka berdua laki-laki, Lin Fan, tentu saja, tidak bisa membiarkan Mo Yisuan kehilangan muka, apa yang perlu dilindungi harus dilindungi. Setelah menyelesaikan semuanya, Lin Fan kemudian mengalihkan pandangannya dari Mo Yisuan ke Nimantian dengan susah payah. Lin Fan tentu saja ragu-ragu melihat kecantikan seperti itu. Metode semacam itu tidak dapat digunakan pada tubuh seorang wanita cantik. Namun, apa yang perlu diperiksa tetap akan diperiksa. Ding, selamat, menemukan item legendaris tingkat menengah, pedang es ungu. Lin Fan menyentuh pedang Nimantian dan merasa gembira. Tanpa diduga, ternyata itu adalah pedang legendaris tingkat menengah, lumayan, disita. Ding, menemukan item legendaris tingkat rendah, sepatu bot awan yang mengalir. Lin Fan mulai memeriksa tubuhnya. Sepatu Nimantian adalah item legendaris tingkat rendah, lumayan, disita. Ding, menemukan item legendaris tingkat menengah, pakaian Phoenix. Lin Fan terkejut, harta karun lainnya. Sudahlah, aku akan melupakan yang satu ini,
membuat gadis secantik dirimu telanjang di depan dunia jelas bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang pria. Lin Fan tetap mengenakan pakaian Nimantian, tetapi cincin bening seperti air di tangannya tidak bisa lepas dari tangan Lin Fan. Disita, semuanya disita. Setelah dia memasukkan semua barang sitaan ke dalam tasnya, dia kemudian menatap kedua orang yang tidak mementingkan diri sendiri itu, dengan hati yang penuh rasa terima kasih. Dia berdiri tegak di antara kedua orang itu dan kemudian membungkuk dengan ekspresi serius. Terima kasih atas perhatian kalian berdua, aku akan membalas budi di masa depan. Meskipun dia berterima kasih kepada kedua orang itu, dia tetap merasa itu belum cukup. Dia kemudian menulis beberapa kata di tanah di bawah kaki Nimantian. Aku mengerti rasa sakitmu. Seorang wanita yang sombong dan cantik, bagaimana mungkin kau tidak membiarkan dirimu menjadi sempurna? Tapi jangan khawatir, cacatmu sebelumnya telah kuperbaiki. Tidak perlu berterima kasih padaku, ingat saja namaku, Lei Feng. Lin Fan memeriksanya sekali lagi, dan setelah memastikan tidak ada masalah, ia kemudian pergi ke depan Mo Yisuan dan meninggalkan beberapa patah kata. Kebanggaan seorang pria bukanlah basis kultivasi atau sejarah keluarga mereka, tetapi sebaliknya, harga diri seseorang. Aku telah membantumu mengubah dirimu hari ini dan meningkatkannya beberapa kali lipat. Kau seharusnya puas sekarang. Jika kau ingin berterima kasih padaku, ingat namaku, Lei Feng. Setelah menyelesaikan semuanya, Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas dan kemudian tersenyum ke arah kedua orang itu. Ia kemudian mengambil batu bata merah Nif 5 yang legendaris di tangannya dan memukulkannya ke keduanya lagi. Setelah menyelesaikan kerja kerasnya, ia kemudian tanpa ragu-ragu dan berlari seperti angin. Tetapi setelah melarikan diri, ia kemudian berlari kembali. Ketika ia pergi, mata Lin Fan yang enggan telah menemukan sedikit masalah. Dada Nimantian tidak sama besar di kedua sisinya. Bagi Lin Fan yang bersungguh-sungguh, hal ini tidak dapat ditoleransi. Lin Fan kembali memukulkan batu bata ke kepala keduanya dan memulai perbaikannya. Harimau hitam mencuri hati. Ding, selamat pengalaman, harimau hitam mencuri hati, +1. Harimau hitam mencuri hati. Harimau hitam mencuri hati. Setelah melanjutkan selama sekitar 10 menit, Lina Fan akhirnya berhenti dengan puas. Sekarang sempurna. Setelah mengatakan ini, Lin sekali lagi berlari seperti angin. Namun, Lin Fan curiga pada satu hal, apakah harimau hitam mencuri hati benar-benar memiliki efek samping seperti ini, atau sebenarnya itu hanya dada Nimantian yang membengkak. Pertanyaan ini perlu dianalisis dengan cermat di masa mendatang bab 37, semua orang berusaha sekuat tenaga. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Embusan angin bertiup lembut, membelai dua orang yang berbaring di bawah langit yang luas, seperti sepasang tangan yang lembut. Semuanya benar-benar sunyi dan damai. Kecantikan wanita itu tak tertandingi, tubuhnya angkuh. Tidak ada wanita di dunia yang mampu menahan diri untuk tidak membungkuk padanya. Dan pria itu memperlihatkan tubuh berotot yang kuat, tampan seperti iblis, matanya yang tak bergerak menatap ke angkasa yang tak berujung. Nilai selangkangannya sangat besar dan jantan, dan meskipun kain putih melilit selangkangannya, itu tidak dapat menyembunyikan keagungan yang tersembunyi di bawahnya. Nimantian bermimpi. Di dalam mimpi itu, dia telah menjadi ratu semua makhluk dan telah memimpin sekte Lianlong ke alam tertinggi. Dan saat dia duduk di singgasananya, dia merasakan suara yang datang dari kehampaan di luar, dan kemudian, sepasang tangan penuh kebencian datang menerobos lapisan kehampaan dan semuanya runtuh. Ah! Nimantian tiba-tiba membuka matanya saat hembusan udara dingin menyelimutinya. Ia kemudian menyadari bahwa pedang kesayangannya telah hilang dari tangannya. Apa yang sedang terjadi? Tubuh Nimantian bergetar saat ia tiba-tiba merasakan sakit yang tak tertahankan mengalir keluar dari dadanya. Ia kemudian berlutut, wajahnya yang sebelumnya memerah berubah pucat dan butiran-butiran keringat menetes dari rambutnya, memperlihatkan gaya yang lain. Nimantian mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Seseorang telah datang, tetapi saat ia menutup matanya, ia tiba-tiba kehilangan kesadaran. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ia adalah peri celestial level 8, konsentrasi mentalnya dalam dan tak tertembus. Bagaimana ia bisa kehilangan kesadaran sesaat? Saat Nimantian benar-benar kebingungan, ia kemudian membaca tulisan tangan yang terdistorsi di tanah. Ini, Nimantian yang sebelumnya bingung tiba-tiba menjadi marah, ekspresinya menjadi sedingin es.
Lei Feng, Nimantian menggertakkan giginya karena kebencian. Apa yang terjadi? Namun saat ini, Mo Yisuan terbangun. Mo Yisuan, ketika Nimantian melihat area di sekitar selangkangan Mo Yisuan, seluruh tubuhnya menggigil, dasar orang tak tahu malu. Nimantian, Mo Yisuan memucat saat melihat penampilannya sendiri, tetapi saat melihat penampilan Nimantian, dia benar-benar terkejut. Bagaimana dadanya yang sebelumnya datar bisa menjadi seperti itu? Dan ketika Mo Yisuan melihat kata-kata yang tertulis di bawah kakinya, wajahnya langsung memerah. Tetapi saat dia hendak melepaskannya, dia merasakan sakit yang tiba-tiba mengalir dari selangkangannya langsung ke otaknya. Ah! Saat dia berteriak, Praestel, tingkat 7 Mo Yisuan merasakan sakit yang tak terbayangkan menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Mo Yisuan mencoba menahan rasa sakitnya, tetapi rasa sakit itu melonjak gelombang demi gelombang seperti air pasang, membuatnya lengah. Apakah aku sudah terbuang? Hati Mo Yisuan diliputi rasa ngeri, tetapi dia kemudian menyadari bahwa peta harta karun orang suci ketujuh yang dia pegang di tangannya telah hilang bersama dengan cincin penyimpanannya. Peta harta karun orang suci ketujuh, hilang. Mo Yisuan merasa ngeri. Mo Yisuan tidak akan mengatakan apa-apa jika hanya cincin penyimpanan dan pakaiannya yang hilang. Dia hanya akan merasa menyesal. Tetapi setelah kehilangan peta harta karun legendaris orang suci ketujuh, dia benar-benar kehilangan kendali. Nimantian juga mencoba menahan gelombang rasa sakit di dadanya, dan setelah melihat bekas cakaran di dadanya, dia menyadari apa yang telah terjadi padanya. Ketika Nimantian mendengar kata-kata Mo Yisuan, dia juga menjadi terkejut. Peta harta karun orang suci ketujuh hilang. Bajingan, bahkan jika aku akhirnya menjungkir balikkan basis kultivasiku, aku akan mengirimmu ke jurang yang dalam. Nimantian kehilangan ketenangannya. Orang itu berani melakukan hal-hal seperti itu padanya, itu tidak bisa dimaafkan, sama sekali tidak bisa dimaafkan. Membuat marah seorang Master Peri Celestial adalah hal yang menakutkan. Sebelum memasuki tahap Peri Celestial, seseorang masih bisa dianggap manusia. Namun setelah memasuki Peri Celestial, seseorang tidak lagi menjadi manusia, melainkan makhluk surgawi. Gugusan iblis tak terbatas. Mo Yisuan memanggil kekuatan Peri Celestialnya, matanya menyala dengan energi hitam dan momentumnya meledak, saat ia dengan paksa menyingkirkan semua rasa sakit dan gangguan. Ia melompat ke langit, mengabaikan Nimantian. Bahkan jika ia mengenakan popok putih, tidak ada yang bisa menghentikan kehebatan Mo Yisuan saat ini. Momentum Peri Celestial terlihat jelas saat ini. Iblis tak terbatas. Mo Yisuan melayang di langit dan berteriak dengan marah. Pusaran gas hitam mengelilingi tangannya, hantu dan roh jahat tertawa di dalamnya seolah-olah mereka akan dilepaskan. Temukan dia, bahkan jika kau harus membalikkan dunia, temukan dia. Mo Yisuan berkata dengan ekspresi jahat. Kehendak pedang tertinggi. Tepat saat Mo Yisuan sedang memohon pencarian iblis tak terbatasnya, sebuah kehendak pedang tertinggi yang mengandung nafsu darah yang besar terbang ke langit dan menembus lapisan awan. Hantu dan roh jahat langsung bubar setelah menyentuh pedang. Nimantian, apa yang coba kau lakukan? Mo Yisuan menatap ke arah Nimantian dengan ekspresi gelap. Peta orang suci ketujuh tidak boleh jatuh ke tangan sekte iblis. Nimantian melayang ke langit, pedang-pedang agung berputar-putar di belakangnya. Kakak senior, pada saat itu, seberkas cahaya menerobos awan di kejauhan. Ekspresi Mo Yisuan berubah, Nimantian, kau mungkin menang hari ini, tapi jangan sombong. Efek samping dari memanggil kekuatan surgawi bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri? Peta orang suci ketujuh mungkin telah dicuri, tetapi Nimantian tidak berencana untuk membiarkan makhluk jahat di depannya pergi begitu saja. Mo Yisuan menatap Nimantian dengan dingin dan menggertakkan giginya. Nimantian, mari kita lihat bagaimana kau berencana untuk menghentikanku. Pada saat itu, momentum di sekitar Mo Yisuan melonjak dengan kuat, merobek kekosongan, saat sosoknya menghilang ke dalamnya. Nimantian terkejut. Merobek kekosongan adalah kemampuan surgawi yang lebih rendah, dan Mo Yisuan hanya Peri Celestial level 7, yang berarti kekosongan yang ia buka kemungkinan besar tidak stabil. Sebuah pertaruhan antara hidup atau mati. Wajah Nimantian saat ini pucat pasi. Semburan darah keluar dari mulutnya, dan dia jatuh dari langit. Kakak senior, pada saat ini, sekelompok orang yang berkuda maju sambil membawa pedang terbang di samping Nimantian.
Seorang wanita di antara mereka memegang Nimantian dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Pergilah, orang yang mencuri peta orang suci ketujuh pasti masih dekat. Dia harus ditemukan. Setelah mengatakan ini, Nimantian langsung pingsan. Efek samping dari pemanggilan paksa kekuatan surgawi yang melanggar batas sangat besar, dan Nimantian hanya akan menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Jika dia membiarkan Mo Yisuan memanggil kemampuannya, maka orang yang telah mencuri peta orang suci ketujuh pasti akan ditemukan. Kakak senior, pergilah, temukan. Ya, saat ini, Mo Yisuan berada di dalam kehampaan yang bergejolak, napasnya semakin lemah. Saat dia melayang tidak stabil, saat dia hendak menutup matanya, sebuah istana kuno, gelap, dan jahat membuka pintunya. Di tengah hutan, tanpa orang. Di tanah datar, sepasang mata tersembunyi di dalam tanah, sesekali berkedip sambil melihat sosok-sosok yang terbang di langit. Haha, untunglah, Yang Mulia cerdas dan mengubur dirinya sendiri. Kalau tidak, aku pasti sudah lama ditemukan oleh kalian semua. Bab 38, Mabuk Obat. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Matahari dan bulan silih berganti. Orang-orang yang terbang di udara seperti brigade patroli, dan Lin Fan menjadi tidak sabar mencoba mencari kesempatan yang baik untuk melarikan diri. Sehari kemudian, setelah memastikan semua orang telah pergi, dia dengan hati-hati menggali dirinya sendiri. Dia harus berterima kasih kepada sistem karena menyembunyikan basis kultivasinya. Dengan begitu, dia dapat dengan aman menghindari deteksi. Kalau tidak, energinya akan lama terdeteksi. Orang-orang yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi lebih sensitif terhadap energi, tetapi sekarang tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi orang tersebut, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Setelah kejadian ini, Lin Fan juga menyadari perbedaan besar antara tahap-tahap. Jika dia benar-benar menghadapi kedua peri celestial itu secara langsung, dia pasti akan dilenyapkan sampai-sampai abunya tidak akan tersisa. Bahkan melawan Yu Feng pasca celestial level 7, jika sistem tidak memberinya kebangkitan penuh, dia akan benar-benar mati. Lin Fan kemudian bersumpah bahwa jika dia tidak memiliki keyakinan 100% untuk menang, dia tidak akan pernah lagi berkelahi dengan orang-orang yang basis kultivasinya jauh lebih tinggi darinya. Lin Fan membersihkan kotoran dari tubuhnya dan mengendus tangannya masih memiliki jejak aroma di sana. Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mabuk. Wanita cantik sama sekali tidak sama. Bahkan setelah seharian, aromanya masih bertahan, wanita benar-benar manis dan lesat. Ayo pergi, berbaris menuju ke arah dinasti Yan yang agung. Lin Fan memompa dirinya sendiri dan dengan lambaian tangannya, melangkah maju. Seberapa jauh dari dinasti Yan yang agung? Lin Fan tidak tahu apa-apa dan bahkan tidak banyak memikirkannya. Selama dia terus maju, dia pasti akan mencapai akhir. Ding, selamat, tubuh psikedelik, naik level. Naik level. Lin Fan terkejut, lalu mulai tertawa. Orang lain berjalan sia-sia, tetapi karena dia memiliki sistem, dia memperoleh pengalaman hanya dengan berjalan. Psychedelic Body adalah keterampilan yang bagus, tetapi menghabiskan terlalu banyak energi sejati. Saat ini, dia hanya memiliki 200 energi sejati. Lin Fan tidak puas dengan hanya memiliki sedikit energi sejati ini, karena menggunakan Psychedelic Body, menghabiskan 10 poin energi sejati setiap jam. Jika dia berlari untuk menyelamatkan diri, dia hanya akan mampu berlari selama 20 jam. Selain itu, energi sejati tidak akan otomatis terisi kembali jika dia tidak beristirahat, yang cukup menyusahkan bagi Lin Fan. Jika Lin Fan tahu situasinya saat ini akan seperti ini, dia akan mencoba mempelajari lebih banyak keterampilan saat dia memasuki sekte luar. Sepanjang perjalanan, karena untuk sementara aman, Lin Fan memutuskan untuk memilah-milah barang jarahannya. Untuk dapat mengalahkan satu dari dua Master Peri Celestial, jantung Lin Fan berdebar kencang karena kegembiraan bahkan sekarang, itu adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Satu peri celestial tingkat 7 sementara yang lain peri celestial tingkat 8, mereka berdua lebih kuat daripada Meng Yang Kuan. Lin Fan pertama-tama memeriksa cincin penyimpanan Mo Yisuan. Saat dia memeriksanya, dia menemukan cukup banyak barang di dalamnya dan bertanya-tanya apa itu. Ding, menemukan sebotol pil obat kelas gelap yang lebih rendah. Pil kegelapan asterisk 10. Efek, setelah dikonsumsi akan meningkatkan kecepatan kultivasi. Peningkatan konsumsi, pengalaman plus 50000. Lin Fan senang.
Dia tidak menyangka pil obat kelas gelap, lumayan. Pada saat yang sama, Lin Fan mulai mengerti bahwa jika dia mengonsumsi pil obat untuk mendapatkan pengalaman, dia juga harus memeriksa efeknya. Pil obat yang meningkatkan kecepatan kultivasi secara alami lebih baik daripada pil obat penyembuhan tipe pendukung. Sebotol 10 pil obat kegelapan, Lin Fan menumpahkan semuanya ke dalam mulutnya seolah-olah itu adalah permen. Ding, mengonsumsi 10 pil obat kegelapan, pengalaman plus 500.000. Setelah Lin Fan memakan pil obat itu, dia melanjutkan pencariannya. Ada beberapa jenis pil obat lainnya juga, dan tampaknya gelombang penjarahan ini membuahkan hasil yang cukup baik. Ding, menemukan sebotol pil obat kelas gelap yang lebih rendah, pil pemurnian emas asterisk 5. Efek, setelah dikonsumsi, akan memurnikan semua luka tubuh. Peningkatan konsumsi, pengalaman plus 60.000. Meskipun Lin Fan belum pernah melihat pil obat jenis ini sebelumnya, dia masih mengerti peringkatnya, kelas Sein, kelas surga, kelas bumi, kelas gelap, kelas terang, kelas manusia. Pil obat kelas gelap ini berperingkat tinggi, tetapi juga tidak terlalu tinggi. Jika bukan karena dua peri celestial yang menimbun pil obat ini, tidak mungkin dia bisa mendapatkannya. Tanpa peduli, dia kemudian langsung menuangkan semua pil obat yang bisa dia temukan ke dalam mulutnya tanpa repot-repot mengidentifikasinya terlebih dahulu. Ding, mengonsumsi 5 pil pemurnian emas, pengalaman plus 300.000. Ding, mengonsumsi 1 pil dewa keuntungan, pengalaman plus 100.000. Ding, mengonsumsi 10 pil dewa darah, pengalaman plus 200.000. Saat ini, Lin Fan telah menjadi kecanduan obat tersebut. Dia kemudian membuang semua barang di dalam cincin Nimantian dan mengambil apapun yang tampak seperti pil obat, memasukkannya ke dalam mulutnya. Berjalan sambil memasukkan mulutnya, rasanya sangat menyenangkan dan mewah. Ding, mengonsumsi 1 pil pedang fusi, pengalaman plus 200.000. Ding, mengonsumsi 6 pil pria dan wanita, pengalaman plus 1.800. Tunggu, apa? Lin Fan dengan gembira memakan obat itu dan tiba-tiba menyadari ada yang janggal. Mengapa pengalaman pil obat ini begitu sedikit? Pasti ada yang salah. Ini adalah aset seorang Master Peri Celestial, bagaimana mungkin ada pil obat tingkat rendah seperti itu? Ding, pil pria dan wanita. Efek, mencegah kehamilan sementara saat berhubungan seksual. PVTT blah. Lin Fan mulai dengan panik memuntahkan pil obat yang telah dimasukkannya ke dalam mulutnya. Sial, aku baru saja menelan pil kebon. Barang tiruan, obat ini jelas milik Mo Yisuan, seorang Master Peri Celestial. Merampas pos celestial yang lemah sepertiku, betapa rendahnya, sungguh. Tiruan, Lin Fan menggerutu, terserahlah. Itu meningkatkan pengalamanku lebih dari 1000. Aku akan memaafkanmu kali ini. Lin Fan kemudian memperlambat langkahnya saat mengonsumsi pil obat, dan meminumnya dengan hati-hati, takut akan kecelakaan dan penipuan lagi. Ding, menemukan pil Wuji White Phoenix asterisk 10. Efek, menyediakan nutrisi untuk periode menstruasi wanita. Peningkatan konsumsi, pengalaman plus 10.000. Ketika Lin Fan mencapai botol terakhir dan menemukan pil obat ini, ekspresinya menjadi aneh. Ini obat nutrisi, jadi mari kita makan. Lin Fan langsung menelan pil Wuji White Phoenix tanpa terlalu banyak keraguan. Dia tidak bisa menyerah pada 100.000 poin pengalaman setelah semua. Ding, mengonsumsi 10 pil Wuji White Phoenix, pengalaman plus 100.000. Lin Fan bersendawa setelah menghabiskan semua pil obat, itu memuaskan, sangat memuaskan. Meskipun prosesnya agak menyebalkan, efeknya sangat sepadan. Ding, selamat, karakter naik level. Setelah menghabiskan pil terakhir, karakternya akhirnya naik level, pasca celestial level 2 berhasil menjadi pasca celestial level 3. Tetapi Lin Fan tidak sepenuhnya puas. Meskipun kedua peri celestial itu memiliki cukup banyak pil obat, tingkatannya agak rendah. Setelah mengonsumsi sebanyak ini dan hanya naik level sekali. Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan jengkel. Jika Mo Yisuan atau Nimantian mengetahui bahwa Lin Fan baru saja menghabiskan semua pil seperti yang baru saja dilakukannya, mereka pasti akan mati karena muntah darah terlalu banyak. Mereka telah bekerja sangat keras untuk mengumpulkan pil obat sebanyak itu. Meskipun mereka berdua peri celestial, pil obat tetap penting bagi mereka. Misalnya, pil kegelapan, meskipun tingkatannya tidak terlalu tinggi,
efeknya tetap sangat berguna, karena dapat menggandakan kecepatan kultivasi seseorang. Membuatnya tidak sulit, tetapi bahan-bahan untuk pil obat itu sulit ditemukan. Lin Fan telah menyia-nyiakan semuanya begitu saja, sungguh menyedihkan. Bab 39, Keterampilan Bela Diri yang Cerdik. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Setelah menghabiskan pil obat dan meningkatkan basis kultivasinya, Lin Fan mengerutkan bibirnya dengan sedikit ketidakpuasan. Akan sangat bagus jika dia bisa memiliki lebih banyak pil obat, dengan begitu, dia bisa mengandalkan makan obat untuk menjadi tak terkalahkan. Setelah memeriksa tas, dia tidak dapat menemukan pil obat lagi, jadi Lin Fan mengalihkan fokusnya ke keterampilan bela diri. Dia ingat melihat beberapa buku panduan sebelumnya dan bertanya-tanya keterampilan bela diri seperti apa yang ada di dalamnya. Lin Fan tidak berharap banyak dari Mo Yisuan, karena dia tampaknya bukan orang baik. Jadi keterampilan bela diri yang dimilikinya kemungkinan besar tidak berguna. Namun, Lin Fan segera bertobat. Dia seharusnya tidak begitu teliti sebagai pribadi. Meskipun Mo Yisuan bukanlah orang yang benar-benar hebat, dia masih bisa menjadi sekuat itu, jadi keterampilan bela dirinya seharusnya cukup. Lin Fan mengeluarkan buku panduan sambil melihatnya sekilas, dan tersenyum. Ding, selamat, menemukan kultivasi mental kelas atas, iblis langit tanpa wajah. Iblis langit tak berwajah, adalah keterampilan pendiri Sekte Iblis Tak Terbatas. Pendiri Sekte Iblis Tak Terbatas telah mengunjungi neraka, memuja iblis tak berwajah, dan mengolah teknik ini setelah ratusan tahun, hanya mereka yang memiliki tubuh iblis langit yang dapat mengolahnya. Setelah melihat deskripsinya, Lin Fan terkekeh, sungguh tidak masuk akal. Tapi terserahlah, orang yang kuat bisa berbohong semaunya. Karena dia kebetulan tidak memiliki keterampilan kultivasi mental, dia mungkin juga memperbaikinya. Pelajari, iblis langit tak berwajah. Pelajari, sungguh lelucon, dia merasa terganggu. Karena tidak memiliki keterampilan kultivasi mental, sekarang setelah keterampilan itu muncul dengan sendirinya, bagaimana mungkin dia tidak mempelajarinya? Ding, selamat, mempelajari kultivasi mental kelas surga, iblis langit tak berwajah, level 1, pengalaman 0/100.000. Ding, selamat mempelajari, iblis langit tak berwajah, energi sejati plus 1000. Lin Fan gembira karena setelah mempelajari kultivasi mental, iblis langit tak berwajah, energi sejatinya meningkat 1000. Energi itu cukup kuat, dan berdasarkan deskripsi di buku panduan, iblis langit tak berwajah memiliki total 9 level. Namun, ia penasaran seberapa jauh ia bisa mengembangkannya. Pada saat yang sama, Lin Fan menemukan masalah, karena ia memiliki sistem, jika ia meningkatkan iblis langit tak berwajah, apakah itu berarti ia juga akan naik level? Namun, kemungkinan besar tidak semudah itu. Ketika orang lain melatih kultivasi mental mereka sendiri, tahap kultivasi mereka juga akan meningkat. Namun, karena ia memiliki level karakter, ia perlu mengandalkan peningkatan level melalui pengalaman, yang merupakan hal yang agak menyedihkan. Kepala Lin Fan mulai sakit saat memikirkannya, dan akhirnya tidak memikirkannya lagi. Selama dia terus mendapatkan pengalaman dengan gila-gilaan, dia tidak perlu takut. Kemudian Lin Fan mulai mencari, menemukan beberapa gulungan rahasia dasar sambil bertanya-tanya apa saja gulungan itu. Ding, menemukan kultivasi mental kelas surga atas, Will of the Sword. Sialan, kultivasi mental kelas surga lainnya. Sepertinya kultivasi mental ini milik Sekte Nimantian yang saleh. Lin Fan menghela napas, orang-orang kuat benar-benar menyebalkan. Tampaknya Nimantian dan Mo Yisuan cukup penting dalam sekte mereka. Will of the Sword, pedang tertinggi yang dikultivasikan oleh pendiri sekte pedang Linglong, hanya mereka yang memiliki Will of the Sword's body yang dapat mengolahnya. Ding, belajar, ding, selamat, kultivasi mental surgawi tingkat atas, kehendak pedang, level 1, pengalaman 0/100.000. Ding, selamat, mempelajari kehendak pedang, energi sejati plus 1000. Setelah mempelajari dua keterampilan kultivasi mental tingkat atas, hati Lin Fan mulai membengkak dengan rasa tak terkalahkan. Tentu saja, itu hanya bertahan selama 2-3 detik sebelum dia menghentikan dirinya sendiri. Meskipun dia memperoleh dua keterampilan ini, dia masih perlu perlahan-lahan menaikkan levelnya, jadi itu akan menjadi jalan yang panjang di depan. Kemudian, Lin Fan mulai memeriksa keterampilan bela diri yang tersisa. Ding, menemukan keterampilan bela diri kelas bumi atas, jari merusak.
Jari merusak, keterampilan yang dikultivasikan sendiri yang kuat dari Sekte Iblis tak terbatas, satu jari mendominasi seluruh dunia, hanya dapat dipelajari, tidak boleh dibicarakan. Petik 1. Belajar. Tunggu, sepertinya ada yang aneh. Hati Lin Fan yang gembira sebelumnya terasa seperti disiram air dingin. Memutar langit dan bumi, harimau hitam mencuri hati, dan sekarang, jari pencabut bunga, bukankah aku akan berakhir menjadi pengembang manusia seperti itu? Pangeran pencabut bunga atau pencuri pencabut bunga? Tidak, tidak, sama sekali tidak, sebagai orang yang adil, bagaimana aku bisa mempelajari teknik yang begitu rendah? Jangan belajar, jangan belajar. Lin Fan kemudian mengusap dagunya sambil berpikir, ekspresinya sedikit ragu setelah akhirnya memperoleh keterampilan bela diri tetapi tidak mempelajarinya. Benar, tidak ada keterampilan bela diri yang baik atau buruk, itu hanya tergantung pada orang yang menggunakannya. Ya, ini benar, aku tidak bisa takut hanya dengan deskripsi keterampilan bela diri itu. Pelajari. Lin Fan kemudian mempelajarinya tanpa ragu-ragu. Ding, mempelajari, jari pencabut bunga, level 1. Pengalaman, 0/1000. Kemudian Lin Fan melihat ke arah manual terakhir. Karena dia bahkan telah mempelajari, jari pencabut bunga, keterampilan apa lagi yang tidak akan dia pelajari. Namun, buku panduan ini sedikit mengecewakan. Ini adalah keterampilan bela diri Nimantian, taktik pedang mengejar angin. Kelas bumi rendah. Taktik mengejar angin dengan pedang, saat ini merupakan satu-satunya keterampilan serangan yang tepat yang Lin Fan temui sejauh ini. Namun karena ia tidak menggunakan pedang, ini merupakan situasi yang agak canggung. Ia pada dasarnya telah memeriksa semua barang, dan satu-satunya yang tersisa adalah peralatan. Lin Fan tidak benar-benar tertarik dengan peralatan ini. Semua perlengkapan pertahanan pada dasarnya tidak diperlukan oleh Lin Fan, tubuh iblis abadi, sudah lebih dari cukup. Kemudian, Lin Fan mengambil semua pakaian, sepatu, dan satu pedang yang terkumpul, dan melemparkan semuanya ke dalam tungku untuk ditempa. Ding, level pandai besi tingkat lanjut profesi tidak cukup tinggi, tidak dapat dilebur untuk ditempa. Ketika Lin Fan melemparkannya ke dalam tungku, pemberitahuan ini muncul. Lin Fan mendesah jengkel, tampaknya area ini masih belum cukup memadai. Tanpa melanjutkan lebih jauh, ia kemudian meletakkan barang-barang itu kembali ke dalam tasnya dan memutuskan untuk menunggu kesempatan lain di masa mendatang. Setelah menyelesaikan semuanya, Lin Fan mulai bersantai. Setelah langit menjadi gelap, Lin Fan menemukan sebuah pohon besar yang tampak kuno dan bersandar padanya sambil menutup matanya, dan mulai mengolah iblis langit tanpa wajah. Lin Fan merasakan aliran energi di dalam tubuhnya dan mulai mengembang. Ding, iblis langit tanpa wajah, pengalaman plus 10. Ding, iblis langit tanpa wajah, pengalaman plus 10. Lin Fan membuka matanya, sedikit bingung. Pengolah keterampilan ini sangat lambat sehingga tidak masuk akal. Kemudian, ia mulai mengolah kehendak pedang, sebagai percobaan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ding, kehendak pedang, pengalaman plus 1. Ding, kehendak pedang, pengalaman plus 1. Apa yang sebenarnya terjadi? Keduanya adalah keterampilan kultivasi mental kelas surga, tetapi pengalaman yang diperoleh berbeda. Mungkin, kultivasi mental kelas atas, kehendak pedang, tidak cocok untuknya. Lin Fan merasa jengkel, naik level membutuhkan 100.000 pengalaman, dan dengan kecepatan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Pasti ada masalah, seharusnya tidak seperti ini. Meskipun kedua keterampilan ini membutuhkan spesifikasi yang tepat, karena sistem memungkinkannya untuk melatihnya, kebutuhan tersebut pasti telah dihilangkan. Namun, keterampilan ini masih dikembangkan dengan sangat lambat. Jadi pasti ada alasan lain, hanya saja dia belum menemukannya. Bab 40, sekarang aku seorang senior. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Tempat suci Sekte Pedang Lianlong berada di pegunungan di utara. Banyak orang ingin bergabung dengan Sekte Pedang Lianlong, tetapi karena sekte itu terletak di tempat yang sangat berbahaya, mereka yang tidak memiliki ketekunan tinggi tidak dapat mencapainya. Dong dong dong, sebuah lonceng tumpul berbunyi di dalam Sekte Pedang Lianlong saat banyak murid melihat sekeliling dengan bingung. Guru, cepatlah keluar, kakak perempuan senior akan segera mati. Pada saat ini, sekelompok murid yang tampak bingung mendarat di tanah dan berteriak ke arah aula. Sekte Pedang Lianlong sangat ketat, jadi tentu saja para murid tidak diizinkan untuk masuk ke aula dengan begitu gegabah. Namun karena situasinya sangat mendesak,
para murid tidak dapat diganggu dengan aturan untuk saat ini. 2 hari ini, mereka telah berlari siang dan malam, tidak berani memperlambat laju hanya agar mereka dapat tiba di tempat tujuan dengan lebih cepat. Kakak perempuan senior mereka, Ni, semakin lemah, dan jika bukan karena pil obat yang mereka gunakan, dia pasti sudah lama meninggal. Pada saat ini, getaran kecil di udara muncul dari dalam aula, dan sesosok muncul dari dalam. Jika bukan karena pakaiannya, akan sulit untuk mengetahui apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Udara di sekitar wajah orang itu bergetar keruh, seperti genangan air berlumpur. Guru, kakak senior Ni, kehendak tertinggi pedang, apa yang sebenarnya terjadi? Pergilah ke puncak dan panggil para tetua. Tanpa kata-kata lagi, pemimpin sekte pedang Lianlong menarik Ni Mantian ke dalam kehampaan bersamanya. Ekspresinya berubah, dan merasakan keseriusan situasi, dia kemudian segera pergi. Para murid di sekitarnya saling memandang dan tidak berani berhenti, segera pergi untuk memanggil para tetua dari puncak. Tidak tahu apa yang telah dia sebabkan, Lin Fan saat ini menikmati setiap hari seolah-olah dia sedang beristirahat dan terus menuju ke utara. Sepanjang jalan, Lin Fan mengalami keindahan alam yang luas dan menemukan banyak tanaman aneh. Tetapi yang meninggalkan kesan terdalam padanya adalah banyaknya binatang buas di sini. Oh, ada seseorang di depan. Ekspresi Lin Fan tiba-tiba berubah dan dia berhenti. Dia mendengar suara-suara di depan dan juga melihat banyak jejak kaki di sepanjang jalan, jadi dia tahu dia pasti sudah mendekati dinasti Yan Agung. Lin Fan bersembunyi di balik bayangan dan melihat sekelompok orang di depan membunuh seekor binatang buas. Lin Fan sebelumnya telah membunuh salah satu dari jenis ini, dan meskipun kekuatannya lumayan, itu saja. Binatang buas itu dibunuh oleh kelompok yang tampaknya kuat ini. 5 laki-laki dan 3 perempuan, basis kultivasi mereka semua adalah pasca surgawi tingkat 2. Namun, jika mereka bertarung sendirian, binatang bertanduk emas pasca surgawi tingkat 2 itu pasti bisa membunuh mereka semua. Orang-orang itu mulai beristirahat di tempat itu dan kemudian mengeluarkan isi perut binatang bertanduk emas itu. Mereka meletakkan tanduknya ke dalam kantong, mendirikan kemah, dan mulai memanggang dagingnya. Tampaknya mereka berencana untuk memakan binatang buas itu. Hei, apa kabar semuanya? Melihat bahwa mereka semua hanyalah pasca surgawi tingkat 2, Lin Fan tidak takut. Selain itu, dia juga lapar, jadi dia ingin bergabung dan mencari sesuatu untuk dimakan. Pada saat yang sama, dia ingin pergi bersama mereka. Dilihat dari pakaian mereka, kemungkinan besar mereka berasal dari daerah yang sama, jadi jika dia berbaur dengan mereka, dia bisa menghindari menarik perhatian. Sesuatu untuk dimakan dan pergi ke tempat yang dia inginkan, itu seperti 2 burung terlampaui 1 batu, jadi itu tepat waktu. Siapa kalian? Kedelapan orang itu baru saja mulai beristirahat, tetapi ketika mereka mendengar seseorang mendekat, mereka terkejut dan buru-buru mencabut senjata mereka dengan waspada. Namun setelah melihat hanya 1 orang, mereka merasa lega. Namun, meskipun begitu, mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka, karena ada banyak orang di hutan seperti ini. Di dunia luar, ada terlalu banyak orang dengan niat jahat. Lin Fan tersenyum melihat kelompok itu dalam kepanikan seperti itu. Jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Orang jahat tentu saja tidak akan mengakui bahwa mereka jahat. Seorang gadis mengenakan pakaian merah panjang berkata dengan pedangnya terhunus dengan waspada. Saudaraku, kami tidak menyambutmu di sini, jadi silakan pergi. Salah satu pria berkata. Lin Fan melirik pria itu. 7 lainnya tidak mengatakan apa-apa, jadi orang ini kemungkinan besar adalah pemimpinnya. Lin Fan tersenyum, saya ingin bertanya apakah dinasti Yan yang agung ada di depan. Dinasti Yan yang agung ada 30 mil di depan. Zhang Tianhao waspada terhadap Lin Fan, yang muncul. Entah dari mana, orang itu tidak membawa senjata apapun, tetapi masih bisa muncul di sini, jadi dia jelas bukan orang biasa. Mereka telah membentuk kelompok untuk datang ke sini untuk membunuh monster. Mereka awalnya ingin segera pergi setelah membunuh monster itu, tetapi dagingnya berbau sangat menggoda, jadi mereka memutuskan untuk makan terlebih dahulu dan kemudian pergi. Terima kasih, tetapi saya lapar, dan sepertinya kalian semua berhasil mendapatkan sesuatu yang bagus. Jadi saya akan langsung saja kepada kalian, mari kita makan bersama. Lin Fan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Berhenti di situ, kalau tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar.
Zhang Tianhao membentak ketika melihat orang itu menolak untuk pergi. Egois sekali, kita semua bepergian keluar, jadi kita semua harus saling membantu. Kata Lin Fan, saudara Zhang, berhentilah membuang-buang napasmu padanya. Lihat saja betapa mencurigakannya dia. Dia jelas bukan orang baik. Mari kita kalahkan dia dulu. Han Mangmeng, gadis berbaju merah, berkata dan mengayunkan pedang di tangannya untuk menusukkan pedang ke leher Lin Fan. Satu pedang membersihkan semuanya. Han Mengmeng memiliki basis kultivasi pasca surgawi tingkat 2 dan ilmu pedangnya juga bagus. Pedangnya ditutupi dengan lapisan energi sejati dan bersinar merah, momentumnya sangat agresif. Lin Fan merasa tidak senang saat itu, apa maksudmu dengan betapa mencurigakannya dia? Aku memiliki wajah yang begitu murni dan polos, beraninya dia memanggilku mencurigakan. Klang, seorang wanita menyerang seperti itu tiba-tiba. Itu tidak akan berhasil. Lin Fan berdiri diam, tangan kirinya memegang pedang Han Mengmeng saat dia mengatakan ini dengan jengkel. Ini, Zhang Tianhao tercengang saat melihat situasi di depannya, matanya melotot karena tidak percaya. Orang itu berhasil menangkis pedang Han Mengmeng dengan tangan kosong, ini. Senior, mohon tunggu, Zhang Tianhao berteriak setelah terkejut. 9 cara berputar. Han Mengmeng menjadi marah saat melihat orang itu menangkap pedangnya dengan tangan kosong, dan tubuhnya mulai berputar, mencoba mematahkan tangan Lin Fan. Lin Fan sedikit menggelengkan kepalanya. Karena sudah seperti ini, dia mungkin juga mencoba jari pencabut keperawanan. Kemudian, Lin Fan melepaskan pedang dan dia dengan lembut memutar jarinya, dan seolah-olah dia mencoba mencabut keperawanan seseorang, jarinya membelai pedang Han Mengmeng. Ding! Suara patah terdengar saat pedang Han Mengmeng hancur dan jatuh ke tanah. Ding! Jari pencabut keperawanan, pengalaman plus 10. Pedangku. Ekspresi Han Mengmeng berubah saat melihat sisa-sisa yang hancur di tanah, matanya berubah sedikit merah seolah-olah dia kesakitan. Senior, jangan marah, kami salah menilai Anda. Tolong jangan masukkan hati ke dalam apa yang kami katakan tadi. Zhang Tianhao berkata dengan tergesa-gesa. Di dunia luar, seseorang tidak boleh melawan seseorang yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Ketika seseorang harus mengalah, seseorang harus mengalah. Cepatlah dan minta maaf kepada senior. Zhang Tianhao berkata dengan tergesa-gesa. Orang ini mampu menangkis pedang Han Mengmeng dengan tangan kosong, jadi basis kultivasinya kemungkinan besar sangat tinggi, mereka tidak boleh membuatnya marah. Han Mengmeng menatap Lin Fan lalu ke pedangnya dan akhirnya berkata dengan sedikit enggan. Maafkan saya. Tidak masalah, pertemuan kita pasti sudah takdir, cepatlah selesaikan memanggang daging. Setelah selesai, mari kita berangkat bersama. Lin Fan kemudian duduk di atas batu tanpa ragu-ragu dan memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya untuk terus memanggang daging. Saat ini, Lin Fan sangat senang. Siapa yang mengira bahwa setelah meninggalkan sekte, ia akan dapat dengan mudah merampok 2 peri celestial, dan kemudian diakui sebagai senior oleh sekelompok orang. Seperti yang diharapkan, ada banyak hal luar biasa di luar sekte. Zhang Tianhao merasa lega dan kemudian duduk di sebelah Han Mengmeng. Meskipun orang itu tidak melakukan sesuatu yang sangat kasar, ia masih sedikit khawatir saat ini. Kalian bepergian dengan kuda. Lin Fan melihat sekelompok kuda memakan rumput di bawah pohon, jadi ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, itu adalah kuda parfum, sejenis kuda yang dapat mengeluarkan hormon. Dengan itu, kita dapat memikat binatang buas jantan. Jika binatang buas yang kita pancing terlalu kuat, kita bisa bersembunyi dan tidak keluar. Zhang Tianhao menjawab dengan jujur. Jadi kuda itu umpan. Lin Fan merasa binatang itu agak aneh. Ya, kuda parfum cukup umum, jadi mereka tidak berharga. Kata Zhang Tianhao, hewan yang misterius. Kalau kalian kehabisan makanan, kalian bisa makan ini. Ini pertama kalinya Lin Fan melihat kuda seperti ini. Senior, kuda ini tidak bisa dimakan. Karena kuda ini adalah kuda parfum, bahkan binatang buas pun kesulitan menelannya. Oh, benarkah? Bahkan binatang buas pun tidak menyukainya. Senior, dagingnya sudah siap.